Shalom Jemaat SGS. Selamat datang di YouTube Sola Gracia Solo. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Jangan lupa say hi dulu buat semua orang yang udah gabung di live chat room kita. Buat teman kamu, keluarga, dan sahabat kamu yang belum gabung, masih ada beberapa menit nih buat kita telepon dan WhatsApp. Ayo buruan gabung. Nah, saya ada beberapa informasi nih untuk ibadah online umum di hari Minggu jam 7 pagi dan di hari yang sama akan diadakan ibadah Kids online jam 9 pagi di YouTube, radio, dan Spotify. Kelas 301 akan diadakan selama bulan Agustus sampai bulan September selama 8 sesi setiap hari Kamis via Zoom. Kelas ini khusus untuk pemimpin dan pelayan Tuhan. Dengan syarat, sudah mengikuti kelas 101 dan 201 dan sudah melayani di Sola Gracia Solo. Pendaftaran melalui Google Form yang akan dibagikan koordinator bidang. Buat jemaat yang ingin persembahan, jemaat bisa transfer melalui BCA, OVO, atau GoPay. Silakan melihat informasi lebih lanjut di layar kaca Anda. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @solagraciasolo untuk memantau aktivitas kita. Saya visual dan selamat ibadah, enjoy the service, and God bless you. Wow, haleluya. Kita dengan sukacita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, bersama-sama kita makan berdiri yuk. Dengan sukacita. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan Sola dengan segenap hati, Raja keagungan. Terima kasih Tuhan, Kau tak biarkan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambar. Bersama Rohmu Tuhan, bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Menang dengan segenap hati, Raja keagungan. Dengan setiap hati kami, dengan setiap jiwa kami, bahwa Kaulah Raja keagungan, Kaulah Raja kemuliaan. Terima kasih Yesus. Bersama-sama SGS, angkat tanganmu. Kita mau katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi
Raja keagungan. Yes, sebab Kaulah Raja segala raja, Engkau yang bertata atas pujian kami. SKS berikan tepuk tangan, kemuliaan, sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, sebab Kaulah Raja segala bangsa. Saatnya kami bersama-sama sujud di altar-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang di bait kudus-Mu, membawa setiap hati kami, membawa setiap jiwa kami. Kau penuhi kami dan hadirat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Besarkan cipta karya-Mu, adil dalam jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Cipta karya-Mu, adil Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kaulah yang layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa sujud Kau Allah yang kudus, layaklah segala sujud kepada-Mu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala sujud
Kau Allah yang kudus. Dengan setiap hatimu katakan, layaklah segala bangsa sujud. Yes. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Segala bangsa sujud kepadamu. Oh, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak dipuji selamanya. Kami datang membawa hati, membawa kerinduan, bertemu muka dengan Kau. Di balik tirai yang suci, kami temukan hadirat-Mu, kami rasakan kemurahan-Mu. Yesus, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan.
Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Kami rasakan hadirat-Mu hari ini. Lebih dalam kami menyembah Engkau Yesus. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Terima kasih. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Ku kagum hormat, yes. Kami kagum, kami kagum, yes. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari beri sorak-sorai meriah buat kekaguman kita akan Allah yang besar, Allah yang hebat, Raja damai, Raja semesta. Terima kasih. Oh God, terima kasih, kami kagum akan karya-Mu, kami kagum akan perbuatan-Mu. Kau sungguh mempesona bagi kami. Banyak hal yang terjadi yang menakjubkan yang Tuhan buat di luar kemampuan dan batas nalar kami. Tapi Tuhan sediakan itu buat orang-orang yang Kau cintai. Bahkan lebih dari apa yang kami bayangkan, doakan, pikirkan, perkatakan. Engkau melebihi dari semua.
Amazing God, thank you buat semua keindahan kehidupan. Biar sudut pandang kami benar untuk melihat hidup ini, yaitu dari sudut pandang Allah saja dan bukan sudut pandang kemanusiaan kami. Diberkati hari ini biar kau berbicara dan kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, taburi hati kami dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih buat teman-teman. Baik, senang sekali berjumpa di hari ini ya. Saya berdoa Bapak Ibu sehat semuanya ya, wajah yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah. Saya berdoa saudara tetap dalam perlindungan dan kendali Tuhan saja ya. Masih dalam tema Fruitful Life, kita akan belajar hari ini tentang buah berbuat baik ya. Buah berbuat baik. Ada satu cerita yang coba kita akan kupas hari ini. Cerita yang gak asing sebetulnya, pernah saudara baca. Cerita bagaimana seorang wanita di perjanjian baru. Kalau saya udah ngomong wanita perjanjian baru, nanti akan mengerucut di satu nama. Dan di pikiran saudara udah ada satu nama tuh. Nah, beliau orang yang baik hati banget, dia banyak menolong orang, tapi tiba-tiba mati ya. Dan tapi kebaikannya dia justru membangkitkan dia dari kematian. Mari kita buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32. Saya baca pelan-pelan ya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dan dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapati seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Itu cerita pertama. Cerita kedua, di Yope ada seorang murid perempuan namanya Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu ia meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat Yope, kurang lebih 17 kilo. Ya, sudah saya teliti. Ketika murid-muridnya mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Dan kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka mata dan ketika melihat Petrus ia bangun dan duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Dan peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sampai di situ. Jadi dalam satu perikop ada 2 kisah yang tidak bisa dipisahkan. Seringkali kita cuma mengutip satu ayat, kisahnya Dorcas, melupakan Eneasnya. Tapi kadang-kadang kita membuka untuk Eneasnya, melupakan untuk Dorcasnya. Padahal itu satu paket. Nah, mari kita teliti bersama-sama. Eneas, dia sudah berbaring 8 tahun di rumahnya dia, di tempat tidur karena lumpuh. Tabita sakit dan meninggal. Sama, ini kasusnya sama. Yang satu hampir mati, mengalami kelumpuhan dan tidak bisa kemana-mana. Yang satu sakit lalu meninggal. Dua-duanya mengandung makna yang begitu dalam sekali karena pada waktu itu kok ya pas Petrus ada di sana. Ya. Ayat 35, semua penduduk Lida, Saron melihat
Eneas yang sudah disembuhkan, mereka berbalik ke dalam jalannya Tuhan. Ya, melihat Eneas yang tadi lumpuh berbaring tiba-tiba sembuh, kesadaran akan Tuhan muncul dan balik kepada Tuhan. Itu yang ada di Lida. Dan yang ada di Yope lebih lagi, ini orang yang tidak percaya tiba-tiba menjadi percaya gara-gara karena Tabita yang tadinya mati dibangkitkan. Jadi ada dua, cukup orang lihat orang lumpuh kemudian disembuhkan dan bisa berjalan lalu sadar, atau sebuah peristiwa yang spektakuler perlu mujizat yang besar baru orang bertobat. Jadi memang ada dua tipikal orang ya. Bertobat ada dua nih. Satu yang cukup lihat orang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan, ya udah cukuplah sembuh, terima Yesus, akhirnya bertobat. Tapi ada yang butuh dengan mujizat perkara yang hebat baru sadar bahwa Tuhan itu hidup ya. Nah, dari dua peristiwa ini saya menggarisbawahi ini. Bahwa kuasa mujizat, dengar baik-baik, selalu satu paket dengan kuasa kesaksian dan penyelamatan jiwa-jiwa. Gak bisa dipisahkan. Saudara sembuh bukan sekedar saudara sembuh saja dari sakit, tetapi biar nama Tuhan dipermuliakan dari sakit saudara. Kan gitu kan? Saudara sakit tiba-tiba disembuhkan. Nah, kita punya hutang budi. Apa itu? Kesaksian. Nah, Tuhan mau pada saat saudara disembuhkan muncul kuasa kesaksian. Dari muncul kuasa kesaksian ada penyelamatan jiwa-jiwa. Ada jiwa-jiwa yang baru. Halo, saya rindu di SGS kayak gitu tuh. Ya, bisnis saudara dipulihkan. Bukan sekedar memulihkan ekonomi saudara, tapi ada jiwa yang baru yang dibawa untuk Tuhan. Halo, come on. Kalau saudara sakit, ekonomi, sakit secara fisik, masuk rumah sakit. Bukan persoalannya saudara terus pulang dan sembuh. Tapi persoalannya dari kesembuhan itu tiba-tiba suami kita bertobat terima Yesus. Tiba-tiba orang tua kita percaya sama Tuhan. Bude, Pak De menyaksikan bahwa Tuhan kita yang kita sembah Tuhan yang hidup. Gitu loh. Itu satu paket Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara pengen sembuhnya, saudara tidak sampai ke poin penyelamatan kesaksian untuk penyelamatan jiwa-jiwa. Saudara itu berarti cari untungnya aja dong berarti. Betul gak? Saudara punya hutang gak sama Tuhan berarti? Punya. Ayo. Saya mau nabrak di paradigma kita. Kalau terima mujizat, terima pertolongan dari Tuhan, berpikirlah bahwa bukan sekedar saudara yang tertolong, tapi Tuhan juga mau nolong sekitar kita dan menyelamatkan orang-orang sekitar kita. Halo? Come on. Saya mau agar saudara ngerti prinsip-prinsip ini sehingga waktu kita berjalan keajaiban Tuhan tidak berhenti. Pada saat saudara dikasih keajaiban banyak jiwa dimenangkan. Kasih keajaiban lagi banyak jiwa dimenangkan. Itu keajaiban terus akan terjadi atas kehidupan kita loh. Kristen mau nggak ngelujur gitu aja. Tapi ada sentakan-sentakan ilahi, ada sentakan perjumpaan ilahi. Pengalaman demi pengalaman ilahi. Kenapa? Pada saat kau punya pengalaman, selalu ada nama Tuhan dan haruman bau narwastu yang keluar dari hidupmu. Yang membuat jiwa-jiwa diselamatkan. Itu yang Tuhan suka. Ini enggak ditolong, kesaksiannya macet nih. Tolong sih. Kenapa? Dia kalau udah ditolong, wah keren luar biasa. Oke, saya ke poin sekarang. 1, kelumpuhan dan kematian dipulihkannya secara ajaib. Itu poin pertama dari 2 kisah. Saya tidak mencoba memenggal 2 kisah ini, walaupun banyak pengkhotbah cuma konsentrasinya Tabita, Dorcas, atau ke yang lumpuh. Saya mencoba untuk menggabungkan ini semua ya. 1, kelumpuhan dan kematian dipulihkan secara ajaib. Yang lumpuh bisa disembuhkan, yang mati bisa dibangkitkan. Kok saya yakin bisnis saudara yang mungkin gak mati hari ini, lumpuh aja. Mau jalan juga stagnasi, ogah-ogahan, mau lari juga berat. Cari klien, cari istilahnya pembeli-pembeli baru juga di situasi kayak begini gak mungkin. Nah, saya mau ngomong lewat firman Tuhan hari ini. Pada saat kelumpuhan itu terjadi, saat bahkan kematian pun itu terjadi, saya berharap ada kunjungan Petrus hari ini buat saudara. Sehingga keajaiban itu terjadi. Segera, Alkitab berkata segera mereka orang ini tiba-tiba dipulihkan.
Yesus lebih hebat dari siapapun. Yesus lebih hebat dari masalah kita. Bahkan saudara yang punya masalah sebesar kapal, saya mau katakan begini, yakinlah kuasa Tuhan lebih besar dari kapal. Tuhan kita seluas lautan, kapal saudara itu cuma kecil aja. Kapan hari saya pelayanan di Duri. Dumai ya, Duri naik lagi begitu ke Dumai. Itu ada kilang minyak begitu banyak. Satu kali saya diajak putar-putar sama panitia. Oh yuk putar-putar Dumai. Wah kita putar-putar. Jalanan rusak berat. Tapi itu kaya raya karena atas minyak, bawah minyak. Atas sawit, bawah minyak. Kurang apa itu? Kita bersyukur ya Pak Ahok udah mencanangkan ini sawit bisa jadi bahan bakar keren itu. Luar biasa ya, terobosan-terobosan baru. Nah waktu saya ke sana, saya terkagum-kagum melihat kapal yang besar panjangnya minta ampun. Kayak sepak bola lah, lapangan sepak bola, panjang lagi gitu. Wow, keren banget, ini tanker tuh ya kayak gini nih. Iya kok, ini belum. Hah, yang ini belum. Kalau udah datang dari Prancis, 2 kali lapangan sepak bola, itu akan ada di sini. Wow, itu minyak dibawa ke luar negeri. Iya kok. Tapi jalan di kotamu rusak. Iya kok. Ada yang salah enggak kamu? Ini harta kita. Ini tumpah darah kita. Jalanan ampiang semua di mana-mana. Nah nanti saya bicara sama gereja-gereja. Pada waktu itu kan kita ada konser doa sekota. Dan mereka undang saya untuk bicara tentang doa begitu. Nah saya mau share ini Bapak Ibu, seluas apapun kapal tetap tidak bisa menaungi yang namanya luasan lautan. Saya mau katakan Yesusmu lebih besar dari apapun juga, katakan amin. Amin Bapak Ibu ya. Jangan patah hati kalau sedang yang namanya lumpuh 8 tahun stagnasi. Bahkan yang sudah mati pun jangan pernah putus asa. Pada saat Petrus datang, jawaban itu datang, selalu ada sesuatu yang besar terjadi. Kata Petrus kepada Eneas, ini menarik sekali. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Ya, dikatakan Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Baru Petrus berkata, bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Bereskan tempat tidurmu, percaya. Ayo, tak bantu berdiri, percaya Yesus menyembuhkan. Enggak. Petrus berkata, Yesus menyembuhkan. Artinya apa? Kesembuhan batin, kesembuhan pribadi, hatinya, keselamatannya jauh lebih penting daripada fisiklinya dia. Ya. Yesus menyelamatkan engkau. Artinya bahwa pada saat kita bergantung sama Tuhan, melekat kepada sang sumber dan pokoknya, saya percaya mujizat dan kuasanya akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Petrus tidak pakai kekuatan pengalamannya dia. Dia cuma berkata Yesus menyembuhkan engkau. Satu kali Petrus pernah menyembuhkan orang yang lumpuh di pelataran Bait Suci. Pernah tahu cerita itu? Mas perakku gak punya, tapi yang kupunya dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Ini pengalaman lagi. Yang kedua kali ketemu sama orang lumpuh yang lain udah 8 tahun tiduran. Yang ini bukan di pintu gerbang, yang ini di rumah. Mungkin di balai-balai kita gak ngerti, gak ada data. Cuma yang ada 8 tahun dia tidur terus menerus. Hal yang sama Petrus berkata, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Dia tahu bahwa pertolongan bukan datang dari temannya. Pertolongannya bukan dari atasan. Pertolongannya bukan dari kolega. Pertolongannya bukan dari teman-teman. Pertolongannya adalah dari Tuhan, demikian saya dan saudara. Katakan amin. Betul gak? Pertolongan saudara itu datang dari Yesus saja. Wow. Kemelekatan pada sang pokok, saya tulis ini nih, akan mempengaruhi penyediaan. Mempengaruhi pemulihan. Mempengaruhi kesegaranmu. Pada saat ranting nempel sama pohonnya, sama rantingnya, sama pohon pokoknya, saya percaya resaplai itu akan terjadi. Tapi selama itu dipatahkan, ditaruh, ya kering. Udah kering, cepat atau lambat akan mati. Kemelekatan dengan pokok itu penting. Saya mau kasih contoh. Ada satu suku di Israel
yang punya keturunan. Keturunannya namanya Asaf. Asaf itu dekat sekali sama Tuhan. Di Mazmur 73, minggu-minggu ini saya diinspirasi ayat-ayat ini. Dikatakan begini ayat pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Itu ayat 1. Dan bersih hatinya. Ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi. Lihat ini. Aku sedikit lagi terpeleset dan aku nyaris tergelincir. Kapan saudara terpeleset? Kapan pelayan Tuhan tergelincir? Dengar kita. Dengar firman Tuhan pagi ini. Asaf itu seorang pelayan Tuhan yang notabene dekat dengan hadiratnya. Dia keturunan Gersom. Daud mengangkatnya sebagai kepala paduan suara saat ibadah. Ya, kepala paduan suara. Kepala support ministry kalau di tempat ini. Diangkatnya dia. Ada satu nama keturunannya dari Asaf, namanya Obed Edom. Tahu Obed Edom? Dia yang pernah tabut perjanjian dititipkan rumahnya dan rumahnya diberkati Tuhan. Itu keturunan Asaf. Waktu peti perjanjian ini dibawa ke Bethlehem, Yerusalem, lalu Daud membuat kemah yang nyanyi setiap hari 24 jam. Suku Lewi termasuk Asaf yang main musik. Dan Asaf ini kepalanya, kepala pemain musik yang nyembah dekat dengan tabut perjanjian. Dia di ayat yang kedua ngomong kakiku hampir tergelincir. Aku hampir terpeleset. Seorang pelayan hampir terpeleset. Belum jatuh, terpeleset. Hampir itu. Dia terkena seorang pelihat. Seorang profetik. Tiba-tiba nyanyi gitu, Tuhan bicara sesuatu. Itu Asaf banget itu. Mazmur banyak ditulis juga oleh tulisan daripada Asaf. Nah kalau saudara baca di ayat yang kedua, aku hampir terpeleset. Ayat 3, Mazmur 73. Sebab, nih kenapa Asaf hampir tergelincir. Kenapa kita para pelayan Tuhan sering kali tergelincir. Dengar ini poinnya ini. Karena ada kecemburuan, merasa gak adil dan merasa dirinya jadi korban. Asaf berkata gini, aku cemburu kepada pembual-pembual. Melihat hidup mereka mujur. Itu bahasa kasarnya gini loh. Ini 73 kan ayatnya banyak banget. Udah saya singkatkan aja. Asaf itu dia sedang cemburu sama orang dan dia berkata gini. Ringkasnya begini. Orang luar sana ya diberkati hidup enak. Kita itu kurang apa? Melayani Tuhan. Persembahan lancar, doa kenceng, baca Alkitab. Hidup ya gini-gini aja. Lo teman saya itu mobil bisa 2 bisa 5. Kita mobil ini terus gaji juga enggak naik-naik. Lalu kita mulai cemburu sama orang lain. Ini Asaf. Asaf yang hampir terpeleset di situ. Cemburu sama orang lain. Ada di tempat pelayanan di gereja ini juga salah satu staf. Teman-temannya udah punya rumah Pak Bu. Gajinya hampir sama dia. Di bawahnya dia bahkan. Mobil wah banyak. Tapi dia sendiri gak banyak. Mobil cuma 1. Hidup cuma begitu-gitu sederhana sekali. Dia ngomong, saya kalau mau Pak. Kalau mau. Sama seperti mereka. Saya bisa. Kenapa? Karena soal integritas, kejujuran dalam dunia kerja. Kalau mau nyolong, mau ganti nota, mau rek up anggaran, ya mau suge ya suge. Betul gak? Asaf ngomong gini, aku tuh sing sungguh-sungguh mbak Tuhan. Jalannya lurus, licin, alon-alon.
gini-gini wae loh. Sana jalan ngawut ngobat ngabit ngomong seenaknya sendiri. Nah, suksesnya anaknya apik-apik kabeh. Kita tuh gini, kita tuh malah kayak gini. Kadang-kadang kita merasa nggak adil, cemburu dan menjadi korban. Asaf berkata di ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Lihat itu. Kita itu sakit-sakitan, wae, obat-obatan, wae. Orang dunia itu kok ya enak seger, wae. Kepelacuran ya ndak ada air, so bola balik gini-gini, seger menteleng semuanya. Nah, kita tuh ceguan aja masuk rumah sakit, ceguan masuk rumah sakit. Ini Asaf tuh, mereka gemuk-gemuk, kita itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Kok ya gini terus, mereka itu tidak mengalami kesusahan, sementara kita, di Asaf tuh ngalami kayak begitu. Pernah Bapak Ibu ngalami kayak begini, lalu cemburu sama orang dunia? Enak ya, ikannya cilik, lihat di gambar. Ikannya cilik, tempatnya gede. Aku nih lo ya, udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tempat kok kayak gini terus gitu. Ngontrak aja. Yang lain itu rumah ya gonta-ganti, sukses. Saya percaya ya. Keirian hati sama orang dunia, kecemburuan sering kali terlintas loh dalam hati kita. Kalau ndak hati-hati terpeleset dan jatuh kita Bapak Ibu. Yang namanya Asaf akhirnya dia berkata gini, ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku, tangan yang tak bersalah. Sia-sia semuanya. Sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum. Sampai kapan? Lihat ini. Sampai Tuhan mengunjungi dan berkata kepada Asaf. Lalu Asaf berubah dan bertobat. Saya mau tunjukkan ini. Begitu Asaf didatangi Tuhan. Roh Tuhan datang ke tempatnya dia. Tuhan kasih gambaran kehidupan mereka yang di dunia, orang-orang luar yang tidak kenal sama Tuhan, ujungnya, akhirnya dipertontonkan kepada Asaf. Ayat yang ke-18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Tempat basah itu kan licin. Halo? Banyak orang senang tempat basah karena duitnya banyak. Tapi itu licin. Tuhan sengaja taruh orang-orang itu di situ. Biar terpleset, ketangkep tuh KPK. Tuhan sengaja bawa Asaf dalam pewahyuan-pewahyuan yang lebih dalam. Di tempat-tempat licin dia akan ditaruh dan akan dihancurkan. Betapa binasanya mereka dalam sekejap. Lihat Asaf tiba-tiba langsung ngerti. Iya ya, mereka memang punya ini, punya itu. Sukses dalam ini. Tapi itu sekejap. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun dan terjaga. Semuanya baru sadar kenyataan yang sejatinya kayak apa. Sampai Asaf dipulihkan dan dia berkata di ayat yang ke-23. 22, aku dungu, aku ndak ngerti soal kayak gini nih. Saya berdoa hari ini saudara ngalami seperti Asaf. Aku goblok. Ndak iso apa-apa, aku tuh dungu ndak ngerti soal kehidupan ini. Lihat baca ayatnya. Mazmur 73 di ayat yang ke-22. Aku dungu, gak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Gak tahu apa-apa. Tetapi aku tetap di dekatmu. Aku memegang tangan, engkau memegang tangan kananmu. Engkau menasehati aku. Dan disitulah engkau memulihkan keadaanku. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Itu Asaf. Sampai akhirnya dia berkata gini, aku suka dekat dengan engkau.
Tiba-tiba dia tidak iri lagi, tiba-tiba dia tidak cemburu lagi dengan orang-orang yang di luar sana, tapi dia membangun imannya dan berkata, aku ingin dekat dengan Engkau saja Tuhan. Kenapa? Punya mindset yang benar sekarang. Punya mindset yang benar bahwa dekat dengan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kehidupan bersama Tuhan tetap selama-lamanya. Amin. Dan orang dunia gak punya akan hal itu. Senang. Oh, hasil jarahan, hasil curian, senang. Tapi itu juga lenyap dengan cepat. Wow. Cara yang namanya Asaf dipulihkan. Ia masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Ayat 17, ia memandang Allah. Ia mendekat dan gak lari. Dan ia menantikan waktu Allah bekerja. Dahsyat sekali. Makanya ayat 23 berkata begini. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananmu. Dengan nasihatmu, lihat ini. Aku pengen dekat dengan engkau. Aku pengen dengarkan nasihat pengajaran firman-Mu. Makanya kalau dengar firman Tuhan jangan ngantuk. Dengar firman Tuhan, buka telinga, dicatat baik-baik, direnungkan. Karena itu pegangan hidup kita di luar sana nanti. Itu yang akan menuntun kita. Lihat ayat berikutnya ini. Dan kemudian engkau akan mengangkat aku dalam kemuliaan. Sementara orang fasik tadi tenggelam dalam kebinasaan. Waktu Asaf tahu akan hal ini. Dia berkata, walau dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku adalah tetap Allah selama-lamanya. Yang penting ini Bapak Ibu dan yang terutama adalah bukan apa yang terjadi dan apa yang saudara alami. Tetapi dengan siapa kita berjalan. Saya ulangi, yang penting bukan apa yang terjadi, apa yang saudara alami. Tapi dengan siapa kau berjalan? Kau sedang mengalami seperti 8 tahun tadi? Kau sedang mengalami seperti Tabita tadi? Enggak peduli. Kau sedang mengalami beratnya kehidupan dalam bisnis, keluarga, pelayanan, kehidupan, hubungan, atau apa saja. Saya mau katakan begini, yang penting kalau ada Tuhan di samping kita, tenang kita semuanya dalam Tuhan. Tidak perlu iri satu dengan yang lain. Tidak perlu cemburu. Ada satu lagu yang dikutip dari cerita ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Saya ulangi. Dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya berdoa bagian saudara tetap kau pegang berkat kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Orang dunia boleh hilang ininya. Tapi buat orang-orang percaya tetaplah Allah selama-lamanya. Selalu dengar baik-baik ada kunjungan Tuhan dalam kehidupanmu. Waktu yang terbaik buat masalahmu. Jangan lihat 8 tahunnya. 8 tahun itu sebab proses yang disiapkan Tuhan agar banyak jiwa mendengar Injil. Sekaligus dia lawat Tabita pada akhirnya. Semua itu udah ditulis Tuhan. Tunggu dulu. Baru 2 tahun teriak-teriak. Masih berapa tahun? 6 tahun. Udah 5 tahun berharap sama Tuhan. Tinggal 3 tahun. Tunggu dulu. Tabita aja urip. Nunggu dulu. Ini sekalian jalurnya Petrus. Jadi tunggu dulu. Jadi Allah itu bergerak dengan waktunya, begitu waktunya datang. Juga gak akan pernah telat dan terlambat. Nomor 1. Nomor 2. Niat dan keberanian yang dilandasi iman akan menghasilkan mujizat. Ya. Iman dan keberanian yang dilandasi iman menghasilkan mujizat.
Di ayat 34 dikatakan seperti ini. Kata Petrus, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Dan seketika itu juga bangunlah orang itu. Get up and roll up. Jangan cuma bangun aja. Roll up. Apa itu? Bereskan tempat tidur. Ini dua paket yang gak bisa dipisah. Saudara bangun tapi tempat tidurmu masih ada di situ. Itu milik saudara yang perlu dibereskan. Udah selesai bereskan sehingga pemandangan jadi lebih baik. Ini gak menjadi sampah, jadi orang lihat jadi gak enak. Itu kan milik saudara, itu tanggung jawab saudara. Bangun pasti kita harus bereskan. Nah kalau yang maksudnya, pernah lihat anak yang hilang? Begitu dia hilang kan dia sadar. Dia sadar, rumah papaku jauh lebih enak. Pembantunya aja makan enak-enak, masa aku makan makanan babi. Sadar, dia bangun. Dan begitu bangun perlu pemberesan? Perlu pemberesan. Roll up-nya dia pulang, dia ngomong sama bapaknya, "Bapak, aku minta maaf. Aku pulang, aku jadi pembantu gak apa-apa, bukan anak bapak. Izinkan aku tinggal di sini." Dua ini gak bisa dipisahkan, get up and roll up. Dan begitu dia melakukan dua ini, kebangkitan di dalam lutut-lututnya tiba-tiba melompat. Terjemahan Message Bible bagus banget. He did it, jump right out of the bed. Langsung melompat dari tempat tidurnya. Sehingga setiap orang yang tinggal di Lydia dan Saron melihatnya berjalan-jalan. Gak cuma jalan biasa, berjalan-jalan itu berarti balik sana, balik sini lagi. Aku bisa jalan loh, Bude, bisa jalan. Wah, saya nyembuhin siapa? Cerita. Kalau saudara bisa jalan bukan berarti saudara bisa hangout sembarangan. Enggak, saudara bisa jalan agar nama Tuhan diceritakan gitu loh. Nangkep? Kalau kita bisa berbuah, buah itu untuk dinikmati orang lain. Dan orang lain berkata, manggane enak. Manggane enak itu bukan buahnya, pohonnya yang dimuliakan. Halo? Kita nggak layak terima kemuliaan. Tuhan yang layak terima kemuliaan dari hidup kita. Niat dan keberanian yang dilandasi iman menghasilkan aktivasi kuasa yang begitu hebat. Saya melangkah Bapak Ibu dengan iman. 8 tahun suruh berjalan. Mungkin dia berpikir kan, 5 tahun ku coba, tak bisa ku melangkah. Coba lagi lah, udahlah capek, udahlah gak usah, hari ini coba. Pernah tahu ilustrasi kutu anjing Bapak Ibu? Ada kutu anjing yang lompat-lompat. Satu profesor bawa kutu itu, ditaruh di gelas, plung, tutup gelasnya. Dia lompat-lompat tuh, begitu 1 jam dia capek lelah. Tutupnya dibuka. Bisa lompat? Aneh. Penelitian berkata enggak lompat sama sekali. Kenapa? Kutunya trauma. Udah gak bisa ini, pasti gak bisa. Dulu udah dicoba, enggak usah ngeyel. Aku udah ratusan nyoba. Itu kan ratusan yang kemarin, belum 101. Belum yang lain. Saya sebutkan produk pasti saudara tahu. Starbucks itu dia harus pergi ke berapa counter untuk menjajakan tentang ramuan kopinya dia. Berkali-kali ditolak. Akhirnya dia bisa sukses. Penulis naskah daripada Harry Potter. Beberapa kali cetakan ke penerbit-penerbit. Gak mau ada yang nerima. Tapi sekarang menjadi buku bestseller. Sebuah novel yang digandrungi anak-anak muda. Apakah saya menyerah saat penerbit-penerbit nolak tulisan saya? Saya tidak menyerah.
Saya pernah masukkan ke satu penerbit Kristen, ditolaknya nggak apa-apa. Udah biasa kalau ditolak, Yesus aja ditolak. Halo, jangan patah semangat kalau ditolak. Saudara tidak akan dapat pacar kalau saudara ditolak sekali langsung putus asa. Yang jomblo denger, karena kalau siang gitu kan banyak orang-orang anak-anak muda. Kalau kita patah semangat kita nggak dapat semangat. Aktivasikan kuasa Tuhan lewat apa? Iman, niat dan keberanian. Kalau niat pasti bisa. Tapi niat itu nggak ngeyel, niat itu diukur kekuatan kita dong. Betul nggak? Wah, saya pengen kayak Pak Yotam. Sepedaan sampai Karanganyar. Wah, usianya udah 70 tahun ya. Mikir. Kalau saya kelola kekuatan, saya pikir saya udah trial dulu. Mojosongo sampai Ring Road bisa. Boyolali tembus bisa. Karanganyar oke. Karangpandan naik sedikit oke lah. Itu udah trial dulu, udah latihan dulu, oke jalan. Begitu jalan, ya memang berhenti berapa titik. Apalagi kalau mau sampai terminal itu, waduh ya ampun harus berhenti udah. Saya gak kuat. Ya harus berhenti. Tapi kan bukan berarti berhenti terus saya pulang. Saya berhenti dulu ambil nafas, saya ambil kekuatan tenaga yang tersisa, saya kayu dengan cepat sampai itu di terminal. Asal punya niat. Punya enggak niat untuk berubah? Punya enggak niat untuk doa pagi? Asal punya niat bisa enggak bangun pagi? Doa pagi? Bisa. Asal punya niat aja kok. Nah repotnya kita udah enggak ada niat gitu. Apalagi keberanian. Mau niat aja begitu ada tantangan mundur. Ya udah gimana mau lihat aktivasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Betul enggak? Emang gampang. Ayo bangun, buat yang 8 tahun tidur, sangat susah loh untuk bangun. Lihat cerita itu, kalau kita baca memang gampang. Tapi kalau dijalani, yang tidur 8 tahun suruh bangun, ya mikir dong pakai ini. Bener nih suruh bangun. Yang betul aja loh, kamu baru ketemu sama aku baru tadi. Suruh aku bangun mana mungkin bisa. Tapi dia kesampingkan pikiran itu. Dia coba lagi. Dia punya niat untuk sembuh. Dan keberanian dan punya iman. Itulah kepercayaannya kepada Tuhan yang disebutkan Petrus. Yesus menyembuhkan. Begitu dia mengamini. Ada niat. Jadi. Kalau Tuhan berkata kau akan sembuh. Tapi bangun aja gak mau. Bereskan tempat tidur aja gak mau. Mimpi. Nangkep maksudnya? Halo? Kunci udah dikasih. Yesus menyembuhkan. Itu password. Yesus menyembuhkan. Titik. Tinggal bangun aja. Lah kalau kita bangun gak mau. Beresin aja hidup kita gak mau. Gimana kita mau jalan-jalan dan tunjukkan kepada dunia. Woi. Woi survive. Ya itu tadi mimpi. Come on anak muda saya, ini teman-teman saudara-saudara bapak ibu, mari dengar baik-baik. Begitu pas lu dikasih, miliki iman, aktivasikan itu dalam kehidupan kita. Oke? Ketiga terakhir saya selesai. Seorang murid pasti mengekspresikan siapa gurunya. Saya ulangi, setiap murid selalu mengekspresikan siapa gurunya. Boleh siap? Di Yope, ada seorang murid perempuan. Saya ulangi. Di Yope ada murid perempuan. Bukan orang Kristen. Tapi murid. Murid itu kelihatan dari gurunya. Kelihatan loh Bapak Ibu. Lukas 6, saya mundur minggu yang lalu. Ayat 43. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Pohonnya Yesus. Harusnya Yesusnya yang keluar. Dan itulah Tabita. Itulah Dorcas, murid Yesus. Yang meniru keteladanan Yesus seperti pohonnya.
Buahnya seperti pohonnya, itulah Dorcas. Suka menolong, care sama orang lain, gak pelit. Dia kasih jubahnya kepada orang lain. Dan justru apa yang dia kasih, itu justru membangkitkan kehidupannya dia. Orang benar menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 8. Dan inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Sebab dengan demikian kamu adalah menjadi murid. Seorang murid pasti berbuah. Ya tak? Tabita, Dorcas murid gak? Murid. Berbuah atau tidak? Dia berbuah. Buahnya apa? Kelihatan dirasakan oleh janda-janda. Teman-teman, dia bukan seorang preacher, seorang teacher, seorang pengkhotbah, pengajar, penginjil. No. Dorcas tukang jahit. Come on, Dorcas tukang jahit. Tapi dengan tukang jahitnya ini, dia nolong banyak orang. Dan itu yang diperhitungkan Tuhan. Hidupmu adalah khotbahmu. Dan khotbahmu itu kehidupan kita yang terpancar keluar. Itu Dorcas. Itu Dorcas. Sebab Bapa mengasihi aku. Saya kesini ya karena ini menarik sekali. Seperti Bapa telah agape kepada aku agape kepada kamu. Tinggallah di dalam agape. Itu Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang tinggal di dalam aku akan berbuah banyak. Itu kata Tuhan tuh. Nah ternyata kata tinggal itu dipakai ayat 9 juga. Itu satu paket juga. Tinggal di dalam Kristus itu tinggal yang bagaimana? Tinggal di dalam kasihnya Yesus. Berarti buahnya buah apa? Buah kasih kepada saudara-saudara semuanya. Itu orang Kristen sejati dan murid Kristus. Nangkap Bapak Ibu. Fruitful life. Apa yang kita kasih buah kepada yang lain? Kasih. Kasih apa? Agape. Agape itu apa? Kasih penuh pengorbanan. Kalau belum sampai pengorbanan itu belum agape. Agape itu darah yang tertumpah. Muka yang terhantam. Hati yang tertusuk itu agape. Pernah agape sama anak? Suami ini pernah agape? Kalau cuma berlayar bersama-sama belum agape. Kalau kau diselingkuhi dan bisa memaafkan, itu agape. Gitu. Minggu yang lalu, minggu-minggu ini saya dapat gambar bagus banget. Boleh ditampilkan. Inilah seorang ayah yang belakangnya ada tusukan cicilan, susu, sembako, listrik, pampers, sekolah, masih banyak lagi tuh. Masih Isa senyum di depan anak dan ngomong, makan yang banyak ya nak. Ini senyum, gue main bledos. Wah hatinya tuh teriak-teriak. Pikirannya besok nyicil, wah ini uang gak ada segala macam. Wah anak Isanya cuma gini tok. Pernah ngalami kayak gitu? Tapi kau masih mencintai anakmu? Itu agape. Simple gak kira-kira? Berbuah dalam kehidupan kita. Simple, gak usah muluk-muluk. Cintai dengan kasih mereka yang harus dicintai. Berat Pak, wah susah Pak. Memang itulah susah. Kalau gak susah, Yesus gak perlu melakukan itu di kayu salib. Yesus duduk aja di sana lalu perintahkan semua dosa diampuni. Justru Yesus datang kasih keteladanan, apa itu agape. Kita sakiti masih kita diampuni, betul gak? Kemarin kita berbuat dosa, kita datang Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Terima kita? Iya. Masa kita gak mau terima orang sesama kita dengan kasih agape? Berat nih. Tapi itulah nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Saat mau tutup dengan satu cerita.
satu anak. Dia udah keluar dari rumah, udah lama. Menyakiti papa mamanya dan keluarga besar. Satu kali dia ngomong sama papahnya dan dia WA, aku mau pulang. Hari ini dia tidak tentukan jamnya. Pokok selama minggu ini aku akan pulang. Kalau papa mau terima aku, kasih pita putih di pohon kita yang di ujung. Itu pertanda papa terima aku. Dan aku diterima di rumah ini. Kalau enggak, berarti rumah ini sudah tidak menerima aku. Dalam waktu yang sudah ditetapkan, anak ini pulang. Naik Grab. Begitu dia pulang, dia kaget. Karena pohon itu tidak ada pita putihnya. Sudah pikir ada pita putih? Tidak ada. Yang ada adalah pohon itu menjadi putih semua. Pohon itu dilingkupi kayak kain gitu. Begitu dia agak sedikit mendekat, ternyata itu pita-pita putih yang cukup banyak ditaburkan di pohon itu. Kamu minta satu, aku kasih hatiku semua. Itulah agape. Bapak yang kehilangan anak yang hilang, kecewa enggak? Kecewa. Tersakiti? Ya. Tapi anak itu pulang, bapak enggak ngomong apapun. Anak ewe sadar ya udah cukup. Enggak perlu diungkit-ungkit. Enggak, ada enggak cerita? Makanya bapak tuh udah ngomong, bapak marahi dulu. Enggak ada. Yang ada pelukan bapak. Closing saya adalah begini. Marilah belajar menabur kasih dan cinta sebagai buah-buah kita. Spiritual life kita. Sebagai tanda ini pohon bisa dirasakan oleh orang banyak. Jangan pesimis dengan hidupmu yang lumpuh dan yang udah mati. Kunjungan Petrus akan membawa dampak yang luar biasa. Niat dan keberanian yang dilandasi iman menghasilkan sesuatu karya yang hebat. Dan jadilah murid yang sejati. Saya mau tutup dengan ini. Waktu saudara mati, ada banyak orang yang ditolong Tabita membawa kain ini. Aku pernah begini ditolong. Aku pernah, ini bajunya yang buat Tabita. Ini rokku suwe atau pak. Wah itu gini-gini, itu cerita janda-janda tuh. Saya mau tanya, kalau ada peti mati di sini dan kau ada di dalamnya, cerita apa yang saudara mau taburkan di sekitar peti itu? Mari kita renungkan. Kalau saudara pengen yang baik, ini kesempatan kita masih hidup. Kita menabur buah-buah kebaikan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama waktu saya sudah selesai. Haleluya, haleluya. Kita menyanyi Mazmur 73. Selain kau tiada yang lain. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan baganku, tetaplah kau Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau, mari nyanyi Bapak Ibu Saudara, seperti Asaf yang sadar akan hadirat kuasa Tuhan yang tak pernah berubah. Mari bangun kesadaranmu bahwa Tuhan bersama dengan kita.
Tidak usah cemburu, tidak usah merasa diperlakukan tidak adil. Lihat Allah kita dan Bapa kita yang kekal. Dia gunung batu yang tetap selama-lamanya. Katakan bersama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Haleluya. hatiku dan bahagiaku Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku haleluya, habis lenyap, haleluya, haleluya. gunung hatiku dan bahagiaku Allah kami, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Kau tetap Allah yang selama-lamanya yang kami panggil. Kami tidak pernah menyesal sedetik pun mengikut mengiring Engkau menjadi murid Kristus. Sebab kami percaya pada ujungnya nanti Kau mengangkat kami dalam kemuliaan lepas kemuliaan. Diberkati semua bisnis-bisnis yang ada. Kalau Tuhan izinkan ada kelumpuhan, ada kematian di beberapa segmen tempat kami percaya itu diizinkan agar kami melihat kebangkitan yang besar, kesembuhan yang besar, agar banyak orang dipulihkan dan makin banyak dipulihkan sehingga namamu dipermuliakan. Ajar mata kami melihat pengharapan yang pasti. Ajar kami iman kami bertumbuh pada akar yang benar pada Kristus Yesus. Dan kami menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan namamu. Buah kasih yang bisa dirasakan oleh keluarga kami, oleh sahabat kami, teman-teman pelayanan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah sekarang menerima kasih anugerah Allah Bapamu, memulihkan hidupmu. Apapun yang terjadi selama Tuhan bersamamu, ketenangan, keteduhan, damai sejahtera Tuhan akan membimbing. Tiba-tiba ada damai dalam badai. Tiba-tiba kau tidak marah lagi, tapi agape yang keluar. Tiba-tiba ada pengendalian diri lebih kuat daripada emosimu yang tinggi. Tiba-tiba ada kata-kata berkat dan bahkan bukan kata-kata kutuk. Tiba-tiba kasih Allah mengalir begitu deras. Kenapa? Karena kau melekat kepada sang sumbernya. Pulang dan terimalah kasih anugerah Allah Bapamu. Kasih Kristus pokok anggur yang baik dan benar. Bahkan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Dia gunung batu yang ajaib. Pulang dan berkemenangan melihat jemputan ilahi bersama dengan Tuhanmu yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin, amin.